Hello, Sobat Rise and Dream. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, internet itu sebenarnya milik siapa? Kita pakai setiap hari buat nonton video, chatting, belanja, bahkan cari jodoh online. Tapi siapa yang benar-benar mengendalikan dunia maya ini? Apakah ada tuan besar yang memegang tombol on-off internet dunia? Atau internet itu seperti alam liar tanpa pemilik? Nah, di video kali ini kita bakal bahas fakta-fakta unik tentang siapa yang memegang kendali atas internet dan jawab pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang punya dunia maya? Yuk, kita mulai. Bagian 1, internet siapa, tapi diatur banyak pihak. Pertama, fakta unik yang paling mengejutkan, internet itu tidak punya pemilik tunggal. Ya, benar. Tidak ada negara, perusahaan, atau orang tertentu yang bisa mengklaim bahwa mereka memiliki internet. Internet sebenarnya adalah jaringan global dari jutaan jaringan kecil, dari kampus, perusahaan, pemerintah, sampai jaringan pribadi kita di rumah. Semua jaringan ini saling terhubung lewat protokol standar bernama TCP/IP. Bayangkan seperti sistem jalan raya dunia. Tidak ada yang memiliki semua jalan, tapi setiap negara atau wilayah punya bagian masing-masing yang terhubung ke jaringan global. Nah, begitulah cara internet bekerja. Tapi kalau tidak ada yang punya, siapa yang mengatur supaya semuanya tetap berjalan dengan baik? Disinilah kita mulai masuk ke dunia para penjaga internet sejati. Bagian 2. ICANN, sang penjaga nama dunia maya. Salah satu organisasi paling berpengaruh di balik internet adalah ICANN, singkatan dari Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Tugas ICANN ini penting banget. Mereka yang mengatur nama domain dan alamat IP di seluruh dunia. Misalnya, ketika kamu mengetik google.com atau youtube.com, ICANN-lah yang memastikan alamat itu nyambung ke server yang benar. Tanpa ICANN, dunia internet bisa jadi kacau. Seperti kalau semua rumah di dunia punya alamat yang sama. Bayangin tukang posnya bingung harus ngirim kemana. ICANN awalnya berada di bawah pengawasan pemerintah Amerika Serikat. Tapi sejak tahun 2016, mereka resmi menjadi organisasi global independen. Artinya, internet sekarang secara resmi tidak dikontrol oleh satu negara pun. Tapi tunggu dulu, itu baru sebagian. IF, WTC, dan penjaga standar internet. Selain ICANN, ada juga organisasi lain yang punya peran besar, yaitu IEF, Internet Engineering Task Force, dan WTC, World Wide Web Consortium. IETF bertugas membuat dan menjaga standar teknis internet, seperti cara komputer saling bicara lewat protokol TCP/IP, HTTP, SMTP, dan sebagainya. Mereka ini semacam arsitek dunia maya, memastikan semua jaringan di dunia bisa saling ngobrol dengan bahasa yang sama. Sedangkan WWDC, yang didirikan oleh Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web, mengatur standar untuk situs web, seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi kalau kamu bisa buka website yang tampilannya sama di berbagai perangkat, itu berkat kerja WWDC. Intinya, internet itu seperti sebuah orkestra besar tanpa konduktor tunggal, tapi setiap musisinya tahu partitur yang sama. Bagian PAR, server akar, tombol internet dunia. Nah, ini bagian paling menarik. Tahukah kamu bahwa ada DBlood server akar yang menjadi pusat sistem alamat internet dunia? Server-server ini tersebar di berbagai negara, dari Amerika Serikat, Swedia, Jepang, hingga Belanda. Mereka berfungsi seperti daftar telepon global internet. Setiap kali kamu mengetik alamat website, sistem DNS akan bertanya ke salah satu server ini. Hey, di mana lokasi servernya Google.com? Kalau server-server ini mati semua, maka sebagian besar internet dunia akan lumpuh. Tapi jangan khawatir, sistemnya sangat kuat dan tersebar, jadi hampir mustahil semuanya mati sekaligus. Menariknya, meski disebut DLAT server, sebenarnya ada ribuan replika di seluruh dunia. Tujuannya agar sistem tetap stabil dan cepat, dimanapun kamu berada. Bagian 5. Negara mana yang paling berpengaruh di internet? Sekarang pertanyaannya, kalau internet nggak punya pemilik, siapa yang paling berpengaruh? Jawabannya, Amerika Serikat masih yang terbesar. Mengapa? Karena sebagian besar infrastruktur utama internet, termasuk banyak root server dan perusahaan raksasa seperti Google, Meta, Amazon, dan Cloudflare, berbasis di AS. Bahkan kabel laut utama yang menyalurkan data internet global juga banyak dimiliki perusahaan asal Amerika. Namun, negara-negara seperti China, Rusia, dan Uni Eropa kini juga sedang membangun sistem internet mereka sendiri yang lebih mandiri. Kadang disebut splinternet atau internet terpisah. Jadi, meskipun tidak ada yang benar-benar memiliki internet,
Beberapa negara dan perusahaan punya pengaruh besar atas bagaimana internet dijalankan. Bagian 6, fakta unik lain tentang internet. Fakta 1. Internet bukan sama dengan World Wide Web. Web hanyalah salah satu layanan di dalam internet, selain email, FTP, atau game online. Fakta 2. Internet pertama kali lahir pada tahun 1969 lewat proyek militer Amerika bernama ARPANET. Tujuannya dulu sederhana, agar komputer bisa tetap berkomunikasi walau sebagian jaringan hancur akibat perang. Fakta 3. Data internet kita melintasi dunia lewat kabel bawah laut sepanjang lebih dari 1,3 juta kilometer. Jadi setiap kali kamu buka Instagram, datanya bisa jadi sedang menyeberangi samudra. Fakta petet. Internet tidak punya tombol off, karena jaringan ini terlalu besar dan terdistribusi. Bahkan kalau sebagian wilayah mati total, bagian lain tetap hidup. Jadi, siapa sebenarnya yang memegang dunia maya? Jawabannya adalah tidak ada satu orang pun. Internet adalah hasil kerjasama global, jaringan raksasa yang hidup berkat kontribusi jutaan pihak di seluruh dunia. Namun, bukan berarti internet bebas sepenuhnya. Kita semua, sebagai pengguna, juga punya tanggung jawab menjaga dunia maya tetap aman, bebas dari hoax, kejahatan siber, dan penyalahgunaan data. Karena pada akhirnya, internet bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang kepercayaan dan kerjasama manusia di seluruh dunia. Jadi, gimana menurut kamu? Kalau internet gak punya pemilik, berarti siapa yang bisa mematikannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan fakta unik lainnya di Rise and Dream.